kita harus menjadi konsultan sekaligus praktisi di RBW kita sendiri. Syaratnya yaitu jangan takut berkreasi, jangan takut berimajinasi, jangan takut bereksperimen di gedung kita sendiri. Tidak sedikit para oknum-oknum yang memanfaatkan kepolosan kita, ketidaktahuan kita sebagai pemula yang baru terjun menggeluti di usaha budidaya burung walet ini, yang mengambil keuntungan yang tidak sedikit dari ketidaktahuan kita. Maka dari itu kita juga harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi. Saya mau mengajak teman-teman, saudara-saudara yang seprofesi sebagai pengusaha pembudidaya burung walet atau yang biasa disebut petani walet untuk menjadi konsultan sekaligus praktisi di RBW saudara-saudara sendiri. Untuk teman-teman yang melihat video ini tapi belum mempunyai RBW, ya coba dipikir-pikir dulu, mending malah dibuat toko sembako seperti ini, malah setiap hari dapat penghasilan. Toko sembako seperti ini teman-teman jualan dari pagi sampai malam dapat omset 3 juta, keuntungannya itu 10% bersih, dapat untung 300.000 teman-teman, dapat 4 juta untung 400.000. Malah mending buat toko sembako seperti ini saja. Halo, selamat datang di channel YouTube Daneswara Production. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Semoga video ini bermanfaat, membawa kemajuan bisnis Anda, dan semoga rezeki Anda bertambah besar. Dan selalu dimudahkan segala urusannya, serta selalu diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Daneswara Production. Pada kali ini saya akan membahas khusus tentang usaha budidaya burung walet. Sesuai dengan judul ya teman-teman, secara teori menjadikan RBW sukses itu sangat mudah, dan secara praktek sebenarnya tidak sulit. Karena apa? Karena ilmu di dunia usaha budidaya burung walet ini sangat baku. Cuma trik-triknya itu memang banyak begitu loh teman-teman. Triknya luar biasa banyak, bercabang-cabang, di setiap cabang ada ranting. Sebenarnya baku. Kenapa baku? Tujuannya kan menjadikan kondisi internal RBW kita itu seperti di dalam gua. Sudah, titik, itu saja. Karena tempat burung walet yang asli itu kan memang di dalam gua. Kemudian saking cerdasnya manusia ini, direkayasa, dibuatkan gedung yang kondisi di dalam gedung itu seperti di dalam gua. Masih tidak cukup, di dalam gedung dikasih suara anakan walet, dan di lubang masuk keluarnya dikasih suara panggil. Saya mau mengajak teman-teman, saudara-saudara yang seprofesi sebagai pengusaha pembudidaya burung walet atau yang biasa disebut petani walet untuk menjadi konsultan sekaligus praktisi di RBW saudara-saudara sendiri. Jangan takut untuk berkreasi, untuk berimajinasi, untuk bereksperimen di RBW teman-teman sendiri. Jangan takut. Karena perlu kita ketahui ya teman-teman, di dunia budidaya burung walet ini memang tidak sedikit para oknum-oknum yang memanfaatkan kepolosan kita, ketidaktahuan kita sebagai pemula yang baru terjun menggeluti di usaha budidaya burung walet ini.
yang mengambil keuntungan yang tidak sedikit dari ketidaktahuan kita. Maka dari itu kita juga harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi. Maka dari itu kita harus cerdas, kita harus menjadi konsultan sekaligus praktisi di RBW kita sendiri. Syaratnya yaitu jangan takut berkreasi, jangan takut berimajinasi, jangan takut bereksperimen di gedung kita sendiri. Kembali lagi ke judul, secara teori menjadikan RBW sukses itu sangat mudah, dan secara praktek sebenarnya juga tidak sulit karena ilmunya baku, cuma triknya saja yang bervariasi. Triknya itu bervariasi karena menyesuaikan dengan lokasi, dengan kondisi RBW. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, di mana lokasinya. Tergantung itu triknya. Nanti saya bagikan pengalaman saya 1 tahun RBW saya yang di Kalimantan itu zonk. Awal tahun kedua saya obrak-abrik. Dari yang gonta-ganti suara panggil, suara tarik, suara inap, RBW tanpa rumah monyet. Kemudian saya buatkan rumah monyet. Rumah monyet saya tutup, saya jebolkan lagi di tempat lain untuk saya jadikan LMB. Saya tutup lagi. Rumah monyet atapnya saya jebol, saya jadikan liang naga. Saya tutup lagi, saya kembalikan ke rumah monyet lagi dengan LMB yang seperti biasa. Banyak sekali pokoknya yang pernah saya coba di Kalimantan itu. Kenapa saya seperti itu, teman-teman? Karena yaitu sebelum itu saya merasa sudah banyak uang yang saya habiskan sebagai uang sekolah untuk usaha budidaya burung walet itu. Dari oknum-oknum yang katanya konsultan, praktisi, tapi ternyata ya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sambil dibimbing, yang saya katakan sahabat yang saya anggap guru saya itu, dibimbingnya juga nggak dibimbing benar-benar dibimbing juga tidak. Kita harus menggunakan akal pikiran kita, kecerdasan kita untuk mencerna apa yang diberitahukan kepada kita. Kembali lagi ke judul, secara teori menjadikan RBW sukses itu sangat mudah, dan secara praktek sebenarnya tidak sulit. Kalau menurut saya, nomor 1 tetap kondisi internal RBW kita, teman-teman. Kondisi internal RBW itu mencakup banyak ya, terutama suhu dan kelembapan harus stabil. Untuk suhu itu antara 25 derajat sampai 30 derajat, tepatnya ya di 27 atau 28 derajat. Saya pernah juga masuk di RBW teman saya yang suhunya 32 derajat, paling rendah 30 derajat. Tetap mau burung walet itu untuk menginap, untuk beranak pinak, tetap mau. Tapi perkembangan kedepannya itu pasti kalah dengan suhu yang di bawah 30 derajat. Perkembangannya akan lebih cepat di suhu yang di bawah 30 derajat dan di atas 25 derajat. Kemudian kelembapannya itu 70% sampai 80% sudah cukup, tidak perlu 100%. Kalau kelembapan 100%, dampaknya itu disirip cepat berjamur, karena sudah saya praktekkan. Suhunya saya buat 100%, ternyata sirip itu cepat berjamur. Nggak cuma sirip, di plafonnya juga itu berjamur juga. Terus saya turunkan suhunya di antara 70 sampai 70%. Kelembapannya saya turunkan di 70 sampai 80%.
Untuk mengatur suhu dan kelembapan itu banyak triknya juga gitu loh teman-teman. Tapi bisa, kita semua bisa mempelajari dan bisa mempraktekkan itu. Yang mempengaruhi suhu dan kelembapan di dalam internal RBW kita itu kan LMB, kemudian LAR, kemudian ventilasi itu. Teman-teman jangan salah paham. Kalau teman-teman melihat ada RBW, bangunan RBW gedung gitu kan, ada lubang-lubang ventilasi dari peralon itu kan, jangan anggap itu dipakai semua, atau jangan anggap itu bolong semua. Ya diatur, menyesuaikan. Kalau memang untuk memenuhi syarat suhu dan kelembapan itu bolong semua, ya biarkan bolong semua. Tapi kalau memang harus ada yang ditutup sebagian, ya tutup. Biasanya ditutup dengan plastik, kemudian ditali. Itu salah satu trik untuk mengatur suhu dan kelembapan itu dari ventilasi. Tidak harus bolong semua. Saya kasih tahu teman-teman ya, RBW saya yang di Kalimantan itu satu pun tidak saya kasih ventilasi. Kalau dilihat dari luar ya ada ventilasinya dari peralon, tapi saya tutup semuanya. Soalnya kan kondisinya kan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar atau cuaca di sekitarnya, atau di posisinya di bukit tinggi atau di dataran rendah. Kalau RBW saya yang di Jawa ini ventilasinya cuma saya kasih 4. Intinya menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan. Saya kasih tahu yaitu jangan anggap ventilasi itu bolong semua. Itu sebagai salah satu instrumen untuk mengatur suhu dan kelembapan ya dari ventilasi itu. Sebagian ditutup, kalau sudah ditutup sebagian, ternyata membuat suhu dan kelembapan belum stabil, dikurangi atau ditambah ditutup. Ya pokoknya menyesuaikan teman-teman. Maka dari itu saya taruh nomor WhatsApp saya di deskripsi video saya yang kemarin itu dengan maksud bagi teman-teman yang di wilayah Jawa Tengah yang membutuhkan jasa saya. Tujuan saya supaya saya tahu kondisi internal RBW tersebut. Kalau kondisi internal RBW itu benar-benar sudah tepat, sudah layak, dan 85% burung walet menyukainya, saya sudah tahu kondisinya, saya kasih suara panggil yang saya pakai ini gratis. Kalau saya tidak tahu kondisi internal RBW-nya, ya mohon maaf, saya tidak bisa mengasih suara panggil saya ini. Kalau untuk suara inap, saya kasih tahu yang saya pakai yang di Jawa dan juga RBW saya yang di Kalimantan itu menggunakan suara inap Akau 2014 yang original. Itu sudah bukan rahasia lagi. Banyak teman-teman kita pembudidaya walet di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu suara inapnya menggunakan Akau 2014 yang original. Kembali ke pokok pembahasan. Pastikan kondisi internal itu layak ditempati burung walet, dan kita harus menjiwai, mendalami. Kita ini manusia ya, kita ini manusia, tapi harus bisa seperti seolah-olah kita ini burung walet. Pastikan kondisi internal itu layak dan 85% burung walet menyukainya. Nah, kemudian setelah itu baru suara. Pastikan tata suara di ruang inap. Pastikan tata suara di ruang inap. Suara inap itu banyak cara, banyak trik, banyak cara formasi Twitter untuk pemasangan suara inap. Intinya suara inap itu harus menyebar secara merata di ruangan inap.
ada yang menggunakan formasi 2-3-2, 1-2-1, terserah, menyesuaikan dengan besar kecilnya ruang inap. Ada juga yang heksagonal, suara inap dipasang di tengah-tengah suara inap juga ada. Intinya yaitu suara inap bisa menyebar secara merata. Kemudian di setiap lar dikasih suara tarik. Suara tarik itu tentu berbeda dengan suara inap. Kalau RBW saya yang di Jawa ini, suara inap menggunakan akau 2014 yang original. Suara tarik saya samakan dengan suara panggil, cuma menggunakan 2 suara dan 2 flash disk. Kalau RBW saya yang di Kalimantan itu menggunakan 3 suara tapi menggunakan 5 flash disk dan menggunakan ampli 2. Kalau saudara-saudara ingin melihat triknya menang perang suara di Kalimantan, ya saya sudah bagikan di channel YouTube ini juga. Nanti kalau sampean penasaran ya coba cari di channel saya ini, ada kok, sudah 1-2 tahun yang lalu mungkin. Sampai sekarang masih tetap seperti itu, nggak saya rubah-rubah dan nggak saya ganti-ganti suaranya. Kenapa di setiap lar harus dikasih suara tarik? Ya dengan tujuan sebagai penunjuk jalan burung walet. Ternyata di sini masih ada ruangan. Ternyata di sana masih ada ruangan. Seperti itu. Dan saya kasih tahu juga kalau di RBW saya yang di Jawa juga yang di Kalimantan itu setiap ruangan inap saya kasih suara tarik. Jadi suara tarik tidak hanya di lar, di setiap ruangan inap di sirip saya kasih 1 suara tarik yang suaranya hidup terus, non-stop juga seperti suara inap. Suara panggil saya setel hidup jam 5 pagi dan mati jam 7 malam. Untuk suara tarik semuanya non-stop. Cuma volumenya itu lebih keras sedikit daripada suara inap. Untuk menyetel suara inap pun jangan terlalu keras. Nah tadi itu yang saya bilang, kita itu harus bisa menjadi seperti burung walet, jiwa kita itu loh. Jadi suara inap yang pas itu seberapa kita harus mengetahuinya. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras burung walet pun nggak suka. Bahkan suara panggil saya yang di Jawa ini saya volumenya itu saya samakan dengan suara burung walet yang asli. Burung walet kalau terbang di udara itu kan mengeluarkan suara itu kan ya segitu volumenya yang di Jawa ini. Kalau yang di Kalimantan 2 kali lipatnya dari suara asli burung walet. Tapi punya saya yang di Kalimantan itu suara panggilnya non-stop 24 jam, nggak pernah mati siang malam. Karena RBW di sekitarnya itu juga 24 jam semua. Ya saya harus mengikuti biar nggak kalah persaingan merebut burung walet yang pulang agak larut malam jam 9, jam 10 kadang kan masih ada burung walet yang belum pulang. Ya itu tadi teman-teman saran saya. Kenapa RBW teman-teman sudah berusia 3 tahun, 4 tahun tapi belum menghasilkan, kok dibiarkan saja, itu kenapa? Jangan menyerah teman-teman, tetap semangat. Kalau saya 1 tahun belum menghasilkan ya saya obrak-abrik itu. Saya benahi, benar-benar saya benahi di internalnya itu. Kan sama dengan menyia-nyiakan waktu itu kalau teman-teman biarkan saja. Jangan pasrah dengan keadaan.
Kalau memang kondisi internal belum maksimal, belum layak, terus teman-teman pasrah, lah bagaimana bisa berhasil? Kecuali kondisi internal itu sudah benar-benar maksimal, sudah benar-benar layak menjadi tempatnya walet, kemudian pasrah, itu ya masuk akal. Saya yakin pasti ada yang salah di internal RBW teman-teman. Kalau sampai 3 tahun 4 tahun kok belum menghasilkan, itu pasti ada yang salah, pasti ada yang tidak tepat. Itu entah suhu atau kelembapan, entah tata ruangnya, entah pengaturan pencahayaannya, entah pengaturan larnya. Lar itu juga ada pengaturannya. Jangan sampai menyusahkan burung walet itu bermanuver di dalam internal burung walet itu. Pengaturan cahaya juga ada pengaturannya. Mari kita sukses bersama di usaha budidaya burung walet ini. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Jangan sia-siakan waktu sampai 3 tahun 4 tahun kok belum menghasilkan, itu bagaimana? Untuk teman-teman yang melihat video ini tapi belum mempunyai RBW, ya coba dipikir-pikir dulu. Mending malah dibuat toko sembako seperti ini, malah setiap hari dapat penghasilan. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.